Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa bersuah kembali dalam acara belajar lewat daring. Kebetulan Pak Bas pada hari ini akan mengampu kitab akhlak khusus untuk anak kelas 6 MI Putra. Kitab yang dipakai adalah Al-Akhlaqul Banin. Anak-anak, sampai siapkan kitab Al-Akhlaqul Banin halaman 23 nomor 9 seperti ini. Halaman 23 nomor 9, Qisasun tatbiqiyatun. Ya, nanti akan dimaknani oleh Pak Bas satu persatu dan penjelasannya pula. Oke anak-anak, sebelum acara belajar daring ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja anak-anak, dibuka kitabnya nomor 23. Qisasun tatbiqiyatun, halaman 23 nomor 9. Qisasun tatbiqiyatun. Langsung Pak Bas akan berikan makna, anak-anak simak dengan baik. Qisasun tatbiqiyatun. Qisasun utawi piro-piro cerita. Qisasun itu jambak taksir anak-anak dari qissatun, qissatani, qisasun. Qisasun utawi pira-pira kisah atau cerita, tatbiqiyatun kang bangsa nyocoki. Tatbiqiyatun kang bangsa nyocoki artinya apa? Pada bab ini menerangkan bahwa akan menjelaskan kisah-kisah yang nyata. Kisah-kisah yang nyata itu yang bagaimana anak-anak? Kisah-kisah yang nyata itu kisah-kisah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan cerita tahayul, bukan cerita fiktif, tapi kisah-kisah atau cerita-cerita yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu kana ono sapa sayyiduna Gusti kita. Kana ono sapa sayyiduna Gusti kita, rupane Ismailu, Nabi Ismail. Sapa Nabi Ismail anak-anak? Ibnu Sayyidina, rupane putra lanange Gusti kita. Ibnu Sayyidina, rupane putri lanange Gusti kita. Ibrahima, rupane Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Yang pertama adalah Ibu Syarah, yang kedua adalah Ibu Hajar. Ibu Hajar mempunyai putra yang namanya Nabi Ismail, sedangkan Ibu Sarah mempunyai putra yang namanya Nabi Ishak. Dari Ibu Hajar mempunyai putra Nabi Ismail itu akan terus turun, akhirnya muncullah Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, keturunan dari Ismail ke Ibrahim. Nabi Muhammad itu, saya ulang anak, Nabi Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim dari Ibu Hajar. Kalau Nabi Ishak itu dari Ibu Sarah. Nabi Ishak punya putra Yakub, Yusuf dan sebagainya, terus yang sekarang kita kenal dengan yang namanya Bani Israel. Bani Israel itu berarti
yang mempunyai agama Nasrani dan Yahudi itu berarti putra keturunan dari Nabi Ibrahim dari ibu Sarah. Artinya apa? Kita umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani itu secara garis besar, secara keseluruhan adalah masih saudara. Terusannya anak-anak, alaihima iku muga tetep ing ngatasé Ismail dan Ibrahim assalamu utawi tambahi keselamatan. Khabare kana iku baron wong kang bagusi, iku baron wong kang bagusi biwalidaihi kelawan wong tuwa lorone Ismail. Iku baron wong kang bagusi biwalidaihi kelawan wong tuwa lorone Ismail. Falamma balagha mongko semangsane tumeka, falamma balagha mongko semangsane tumeka apa umruhu umure Ismail, falamma balagha mongko semangsane tumeka apa umruhu umure Ismail, salasa asyarata ing telulas, salasa asyarata ing telulas apane sanatan taune, ketika umur Ismail menginjak 13 tahun. Qala dawuh lahu maring Ismail sapa abuhu bapake Ismail yakni Nabi Ibrahim. Dawuhe piye Nabi Ibrahim nanggone putrane Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni atbakhuka, ya bunayya inni ara fil manami anni atbakhuka. Ya bunayya, saya kasih makna, ya bunayya duh putra lanang ingsun, ya bunayya duh putra lanang ingsun, ini sak temene ingsun iku ara ngipi sapa ingsun, iku ara ngipi sapa ingsun fil manami ing dalem wayah turu, fil manami ing dalem wayah turu itu sare, mosok Nabi Ibrahim turu, fil manami ing dalem wayah sare atau tidur turu, ani ing sak temene ingsun iku atbahu nyembelih sapa ingsun ka ing sira. Wahai anakku, kamu tahukah apa yang saya maksud kamu saya panggil ke sini? Saya itu bermimpi menyembelih kamu, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Fangdur madza taro, fangdur mongko angen-angen no sapa sira. Man asalnya adalah lihatlah, tapi Pak Bas kasih makna angen-angen. Fangdur dari nadoro yanduru, undur itu fi'il amar. Sama masih ingat dulu pelajaran sorof, undur adalah fi'il amar. Fangdur mongko angen-angen no sapa sira madza ing apa, madza ing apa taro ningali sapa sira, madza ing apa taro ningali sapa sira. Qala matur sapa Ismail, qala matur sapa Ismail, ya abadi if'al ma tu'maru. Qala matur sapa Ismail, ya abadi if'al ma tu'maru, ing lafat ya abadi if'al ma tu'maru. Ya abadi duh bapak ingsun. Berarti panggilan abi dengan abadi itu beda nak. Kalau abi itu biasa, tapi kalau ya abadi itu luar biasa. Artinya kecintaan anak kepada orang tua itu luar biasa, sehingga anak ketika memanggil ayahnya dengan kata-kata abadi itu menjadi berbeda dengan panggilan abi. Itu bentuk rasa cintanya anak kepada orang tua, ya abadi, ya abadi duh bapak ingsun, if'al agawe panjenengan, if'al agawe panjenengan,
if'al agawe panjenengan ma ing apa saja, ma ing opo wae, tu'maru kang diperintah sapa panjenengan, tu'maru kang diperintah sapa panjenengan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajidu supaya nemu panjenengan, satajidu supaya nemu panjenengan ni ing ingsun insya'a lamun ngarepake sapa Allahu Gusti Allah minas sabirin setengah saking pira-pira wong kang sabar. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Tidak bertepuk sebelah tangan dengan apa yang telah diimpikan oleh Nabi Ibrahim. Artinya apa? Ini sebagai tanda bahwa Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang terjadi, kalau itu demi kebaikan, maka Nabi Ismail selalu taat kepada kedua orang tuanya, termasuk taat ketika Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini kalau kita lihat dari kisah ini, sebetulnya ini sudah beberapa kali sama dengar. Setiap tahun sama ingat ketika Idul Adha, ya, hari raya kurban, itu adalah hari yang sangat bersejarah tentang apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya yang namanya Nabi Ismail. Itu tiap tahun dirayakan oleh seluruh umat Islam sedunia. Artinya anak-anak, sampai ketika sebagai seorang siswa itu juga sama. Ketika orang tua memerintah sampean untuk belajar, untuk mengaji, sama itu juga harus taat, karena adalah belajar itu adalah hukumnya fardu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya apa anak-anak? Ketika orang tua kamu menyuruh kamu untuk belajar, maka kamu wajib mentaatinya. Taat itu berat, taat itu sangat berat. Harus belajar mentaati apa saja yang setelah diperintahkan oleh orang tua, itu harus belajar sedikit demi sedikit. Tidak mudah taat itu, mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Sampean belajar dalam suasana daring itu luar biasa ketaatannya, prosesnya tidak mudah, karena belajar tanpa tahu, tanpa melihat langsung kepada gurunya, itu juga membutuhkan proses kesabaran, proses ketaatan. Terusannya, famtasala sayyiduna Ibrahimu amra rabbihi. Famtasala mongko manut, famtasala mongko manut sapa sayyiduna Gusti kita Ibrahimu, rupane Nabi Ibrahim, manut amra rabbihi ing perintahe pangerane Ibrahim, amra rabbihi ing perintahe pangerane Ibrahim. Ketika mendengar putranya seperti itu, maka Nabi Ibrahim langsung patuh atas perintah Allah untuk menyembelih putranya yang namanya Ismail. Sampeyan tahu anak-anak, Ismail pada waktu itu adalah putra semata wayangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika menikah dengan Siti Saroh itu lama nggak punya putra, lama banget. Akhirnya menikah lagi dengan Ibu Hajar, akhirnya punya putra yang namanya Ismail. Sampeyan bayangkan bagaimana orang tua sudah lama tidak punya putra, baru punya putra, tapi putranya diperintahkan Allah untuk disembelih. Sampeyan bayangkan begitu beratnya. Ini bisa kita contoh anak-anak, bisa kita suri taladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam belajar pun sama itu juga harus punya kesabaran. Sama teringat dalam akhlak kelas 2 dulu, bunyinya seperti ini: dzakain
wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Ketika belajar sama satu harus cerdas, harus kreatif, dakain. Wa khirsin, harus rakus akan ilmu. Artinya apa? Merasa selalu tidak puas ketika mendapatkan ilmu, itu namanya rakus. Rakus itu adalah perbuatan yang tidak boleh kata Allah, tapi ada yang rakus yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Rakus akan ilmu dan rakus akan ibadah. Itu adalah perbuatan yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi. Tidak puas akan ilmu dan tidak puas akan ibadah, itu namanya rakus akan ilmu dan rakus akan ibadah. Itu adalah dua hal yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi. Kalau rakus makan, rakus minum itu lain lagi ya. Seperti itu. Terus ini wa arodalan ngarepake, wa arodalan ngarepake opo ayat baha yento nyembelih sapa Ibrahim, opo ayat baha yento nyembelih sapa Ibrahim ibnahu ing putrane Ibrahim. Wa fi hadhihi saati, lan ing dalam iki mongso, wa fi hadhihi saati, lan ing dalam iki mongso ar-rahibati kang medhekake, ar-rahibati kang medhekake, ar-rahibati kang medhekake tadzakkara, eling itu teringat, tadzakkara eling sapa sayyiduna Gusti kita Ismailu, rupane Nabi Ismail. Eling ing sapa? Eling ing ummahu, ing ibune Ismail. Ketika proses penyembelihan akan dilaksanakan, Nabi Ismail teringat akan ibundanya. Ibundanya itu wajar karena orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu itu yang derajatnya paling luhur itu adalah ibu, kata Nabi. Nabi pernah menyebutkan ummuka 3 kali, baru abuka. Artinya apa? Tingkat keleluhuran seorang tua itu yang nomor 1 adalah ibu, yang nomor 2 baru ayah. Ummuka baru abuka. Makanya di dalam apa itu? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan seperti itu gambarannya seperti itu. Bukan berarti surga itu di bawahnya telapaknya ibu, enggak, itu gambaran. Secara pengertiannya adalah itu sangat mulianya seorang ibu. Sampai di Quran juga pernah diterangkan, kalau enggak salah ayatnya seperti ini, mudah-mudahan enggak salah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul, lan ojo ngucap sapa sira lahuma maring kedua orang tua kita ing kata-kata kita ketika diperintah oleh orang tua kita terus kita enggak sesuai dengan hati kita bilang itu enggak boleh. Saja ngeremeng, dalam bahasa Jawa ini ngeremeng, itu enggak boleh. Wala tanharhuma, dan tidak boleh, jangan mengeraskan suara. Saja enggak boleh, apalagi suaranya dikeraskan. Apa sih bu? Apa sih pak? Itu enggak boleh. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan lahuma maring kedua orang tuamu qaulan kelawan ing ucapan, qaulan ing ucapan kariman, yang pantas, kariman yang baik, kariman yang santun. Itu dalam segi ucapan saja. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada kedua orang tua kita
itu mutlak, tidak boleh diganggu gugat seperti yang dilakukan oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Terusannya anak-anak, terus yang dimau loh melarah Pak Bas Malik, terusannya gak ketok. Oh iku faqala li abihi, faqala mongko matur sapa Ismail li abihi maring bapake Ismail. Faqala mongko matur sapa Ismail li abihi maring bapake Ismail, ya abati ahkim ribati, ing matur ya abati ahkim ribati. Saking taate Nabi Ismail itu sampai apapun yang terjadi itu dipikirkan oleh Nabi Ismail. Ya abati ahkim ribati hatta la adriba hatta la attoriba. Ya abati, duh bapak ingsun, ahkim kenceng jenengan kencengi, ahkim ngencengono panjenengan, ahkim ngencengno panjenengan ribati ing tali ingsun. Berarti ketika Nabi Ismail mau disembelih itu talinya jangan sampai kendor, kon ngencengi. Artinya apa? Nabi Ismail memohon ayahnya untuk mengencangkan talinya, hatta la attoriba, sehingga ora iso obah sapa ingsun. Sampai Nabi Ismail ora iso obah rapet. Wakshif anni thiyabi, wakshif lan mugi buka panjenengan, wakshif lan mugi buka panjenengan Nabi Ibrahim, wakshif lan mugi buka panjenengan anni saking ingsun, anni saking ingsun thiyabi ing pakaian ingsun. Terus bajunya dibuka, hatta la yusiba, sehingga ora mekenani, hatta la yusiba, sehingga ora mekenani ha ing thiyabi apa syai'un suwiji-wiji, hatta la yusiba, sehingga ora mekenani ha ing thiyabi apa syai'un suwiji-wiji. Bayane mindami saking getih ingsun. Berarti taline dirapeti, kelambine dicopoti supaya darahnya tidak mengenai pakaian. Anak-anak yang ada di rumah sekalian, saya teringat isim domir. Sama mesti ketika belajar nahwu, ketika Pak Bas ngajar nahwu, sama teringat isim domir. Isim domir itu apa anak-anak? Secara apa ya, nilai-nilai isim domir. Isim domir itu kita ketahui bahwa isim yang berhukum mabni. Apa itu mabni anak-anak? Mabni itu adalah akhirnya tetap meskipun adanya amil yang masuk. Kalau kita coba teliti sifat-sifat yang terkandung di dalam isim domir, itu kita akan pasti ingin tahu, kita pasti ingin meniru kepada isim domir. Isim domir itu mabniyah, artinya apa? Dia tidak terpengaruh oleh apapun, oleh amil apapun. Isim domir itu di depan juga mau, di tengah-tengah kalimat juga mau, di belakang kalimat juga mau. Kalau sama jadi orang, jadilah seperti isim domir. Nduk ngarep jadi pemimpin gelem, nduk tengah-tengah ya gelem, jadi yang dipimpin juga gelem. Itu nama isim domir. Tapi isim domir tidak terpengaruh dengan dengan amil. Artinya isim domir punya pegangan, punya apa ya namanya istilahnya itu, pegangan diri, punya pegangan diri, mabni, teguh pendirian. Bukan berarti kaku, bukan, tapi teguh pendirian. Artinya apa? Isim domir itu orangnya itu luas, bisa di depan, bisa di tengah-tengah, bisa di belakang. Itu isim domir. Tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, itu isim domir.
meskipun ada amil yang masuk, ada pengaruh lingkungan yang masuk dari barat atau dari utara, dari selatan, itu isim dhamir tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh lingkungan apapun. Terus orang gampang pamer, itu isim dhamir. Nduk ngarep ya tetap isim dhamir, nduk tengah ya tetap isim dhamir, nduk nguri ya tetap isim dhamir. Itu isim dhamir, tidak mudah terpengaruh. Dan orang ngetok-ngetok, lain dengan isim dohir. Isim dohir itu adalah isim dohir yang berhukum mu'rab, itu adalah isim yang selalu berubah-ubah ketika ada amil yang masuk. Di depan saja dia harus kelihatan kalau dia di depan, di tengah dia juga harus kelihatan kalau di tengah, bahkan dia di belakang saja kudu ketok. Itu isim dohir yang mu'rab. Artinya apa? Isim yang mu'rab itu mudah terpengaruh dengan lingkungan. Dan Nabi Ismail ini tidak. Nabi Ismail ini ibarat isim dhamir. Meskipun ketika itu banyak setan yang datang untuk menggoda apa yang dilakukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail tidak terpengaruh dengan godaan saat itu, godaan setan itu. Dia teguh pendirian, tetap taat kepada orang tuanya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isim dhamir. Seorang ngetokan isim dhamir itu ya, orang ngetokan. Terus ini mau, oh iya, fatarahu ummi. Fatara mongko ningali hu ing, fatara mongko ningali hu ing syai', fatara mongko ningali hu ing syai' sapa ummi ibu ingsun. Berarti kelamin dicopot itu supaya tidak terkena darah, sehingga ketika pakaian itu nanti dikembalikan ke rumah tidak ketahuan ibu. Andai kata pakaiannya ada darahnya, kaget engko ibuke. Wa yastadu husnuha itu. Fatara mongko ningali hu ing syai' sapa ummi ibu ingsun. Wa yastadda lan yento banget, wa yastadda lan yento banget, wa yastadda lan yento banget apa husnuha susai ummi, apa husnuha susai ummi, apa husnuha susai ummi. Waqra lan mugi macaake panjenengan. Jadi Nabi Ismail itu nulis pesan, nah, tulisan pesan yang tujuannya kepada ibunya, terus supaya tulisan itu nanti dibacakan ayahnya di hadapan ibunya. Itu mungkin begitu. Waqra lan mugi macaake panjenengan Ibrahim ala ummi ing atase ibu ingsun, ala ummi ing atase ala ummi ing atase ibu ingsun. Macaake assalama ing salam, assalama ing salam. Wa in ra'aita lan lamun weruh panjenengan, wa in ra'aita lan lamun weruh panjenengan anturadda ing yento dibalekake, anturadda ing yento dibalekake apa komisi klambi ingsun, anturadda ing yento dibalekake apa komisi klambi ingsun, alaiha ing atase ummi, alaiha ing atase ummi, alaiha ing atase ummi faf'al mongko mugi agawe panjenengan, faf'al mongko mugi agawe panjenengan. Fa inna dalika mongko sak temene mengkuno dibalekake anturodda, fa inna dalika mongko sak temene mengkuno anturodda, fa inna dalika mongko sak temene mengkuno anturodda fihi ing dalem komisi,
fihi ing dalam komisi iku taslimatun, kurang mim cah itu yang di kitab itu tasliyatun, sama tambah mim sebelum tak bunder, taslimatun, taslimatun liqalbiha, iku taslimatun dikasih mim ya, di kitab sampean dikasih mim sebelum tak bunder iku taslimatun nyelametake liqalbiha maring atine ibu, liqalbiha maring atine ibu. Wadikra lan dadi pepeling, wadikra lan dadi pepeling iku dikri cah diganti ro, dikra di fathah roknya, wadikra lan dadi pepeling liwalidiha maring putrane ummi, liwalidiha maring putrane ummi. Fasara'ahu ala jabinihi wallahu alam bisawab. Anak-anakku sekalian, itu saja pelajaran akhlak. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas lagi pada pertemuan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.